Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada hari Minggu 6 Juni 2021, kita diundang oleh Tuhan Allah untuk turut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan, agar iman kita senantiasa berkobar-kobar. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan diri menyambut undangan dari Tuhan Allah dengan mengambil waktu hening. Pemazmur di dalam Mazmur 40 ayat 2-4 menuliskan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kami puji dengan riang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, di dalam cintamu Engkau memanggil dan mengundang kami untuk duduk makan dan minum dalam meja perjamuan. Kami sungguh merasakan bahwa hanya cinta kasih Tuhan yang terus menopang langkah kehidupan kami. Maka dari itu pada hari ini kami hendak mempersiapkan diri kami sehingga kami layak di hadapan-Mu saat kami menerima roti dan anggur makan bersama-sama dengan Engkau. Melalui firman yang akan kami renungkan, kami percaya Engkau akan melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Satu ayat dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang keempat, menuliskan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang mendengarkannya, memelihara di dalam hatinya.
Haleluya. Pada tahun 1999 ada sebuah buku yang judulnya Gereja Diaspora, ditulis oleh almarhum Romo Mangunwijaya. Buku ini mengulas tentang perubahan zaman, terutamanya di kota-kota besar yang hiruk-pikuk dengan mobilitas yang tinggi, yang tentunya mempengaruhi pelayanan gereja. Romo Mangun mengutip sebuah pepatah kuno dari bangsa Romawi, lex agendi, lex essendi, yang artinya hukum atau cara bertindak mestinya menyesuaikan diri dengan hukum atau cara keadaan atau keberadaan. Di situ dalam bukunya Romo Mangun menguraikan perjalanan kehidupan gereja yang juga perlu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Gereja purba yang dituliskan dalam Perjanjian Baru adalah gereja diaspora. Komunitasnya kecil-kecil, tersebar di wilayah yang luas. Lalu kemudian berubah saat agama Kristen menjadi agama negara. Sekitar abad keempat, Kaisar Konstantinus Agung dengan maklumatnya mengatakan bahwa agama Kristen menjadi agama negara. Maka seluruh kerajaan Roma ya beragama Kristen, dan itu membuat bentuk gereja menyesuaikan diri dengan gaya kerajaan. Yang tadinya komunitasnya kecil-kecil, tersebar begitu, lalu sekarang bangunan gereja mulai didirikan dengan megah, dengan besar untuk bisa menampung masyarakat yang hendak datang beribadah. Lalu sekarang abad 21, terutama kita saat ini yang merasakan terjangan pandemi COVID-19, tentu kita juga mengalami bentuk gereja yang berubah, menyesuaikan diri dengan keadaan. Paling tidak sudah ada beberapa buku yang dikarang oleh para ahli yang memprediksi bentuk gereja di masa depan, yaitu gereja digital. Sinode GKJ juga saat merayakan hari ulang tahun yang ke-90 kemarin tanggal 17 Februari mengadakan webinar ya dengan tema serupa, gereja digital. Memang saat ini gereja kita itu belum mengarah untuk menjadi gereja digital. Tapi kita sudah menggunakan teknologi digital ini sebagai sarana untuk melakukan pelayanan. Kita belum menjadi gereja digital, kita baru menggunakan teknologi digital menjadi bagian sarana dari pelayanan kita. Baru saja kita ikut dalam teknologi digital ini, kita sudah merasakan adanya pengaruh-pengaruh yang begitu besar menantang kita. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana gereja menjadi cair dan terbuka. Orang GKJ bisa bebas mengikuti peribadahan yang dilakukan oleh gereja dari denominasi yang berbeda. Bahkan bisa mencari bentuk ibadah atau mencari pengkhotbah yang sesuai dengan seleranya, tanpa harus khawatir nanti ketahuan sama majelis sama warga gereja yang lainnya. Ya, kalau dulu kan takut gitu ya kalau pergi ke gereja lain, wah jangan-jangan nanti didatengin sama majelis, kenapa nggak pernah ibadah di GKJ gitu. Tapi sekarang dengan semuanya ada di internet, di YouTube, kita bebas begitu kan. Begitu pula sebaliknya, orang yang berasal dari denominasi gereja lain bisa mengikuti peribadahan yang ditayangkan secara online oleh GKJ Tangerang khususnya. Dan di tengah-tengah kebebasan berselancar di dunia digital yang tanpa batas ini, sebenarnya ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada
masalah serius yang perlu kita sikapi, yaitu semakin sepinya jiwa manusia. Ada keterbatasan berselancar di dunia digital, tetapi justru itu membuat jiwa manusia semakin sepi. Mengapa demikian? Yang pertama, kita melihat di media sosial itu ada algoritma, di mana konten-konten yang disuguhkan adalah konten-konten yang kita sukai. Kita disuguhkan hanya konten-konten yang sering kita lihat, sehingga akhirnya kita tertutup. Kita tidak bisa melihat perspektif yang lain, karena itu yang kita terima terus-menerus, itu yang disuguhkan, yang kita anggap akhirnya sebagai sebuah kebenaran, sehingga akibatnya muncul kecenderungan untuk menjadi pribadi yang egois, yang tertutup. Lalu yang kedua, ada akses 24 jam terhadap dunia non-stop melalui HP kita. Tetapi justru ini memacu kita untuk selalu update, sehingga kita malah jadi kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Mata, leher kita tertunduk pada layar. Kita mungkin di sini bisa membela ketidakadilan yang terjadi di belahan dunia yang lain. Misalnya di sana ada perang, kita bela begitu. Tetapi bisa jadi di saat yang bersamaan tetangga sebelah rumah kemalingan, kita nggak tahu. Telinga kita itu tersumpal dengan earphone, dengar lagu-lagu favorit, sampai akhirnya kita sulit untuk menghayati yang namanya keheningan. Rasanya sulit untuk duduk tenang, berdiam diri, karena kita ingin selalu aktif bergerak. Dan kita mengira ketika kita terus aktif, melakukan beragam aktivitas, maka kebutuhan jiwa kita terpenuhi. Ketika kita aktif main di media sosial, itu kita merasa kebutuhan kita terpenuhi. Padahal, ini yang menjadi aneh. Tidaklah demikian. Semakin kita banyak kesibukan di media sosial, semakin kita banyak scroll-scroll begitu di HP kita, tapi justru kita makin merasa kesepian. Aneh bukan? Kita scroll-scroll, kita lihat status teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita lihat foto-foto, kita lihat video-video yang menarik, tetapi justru semakin banyak kita melihat itu, kita justru malah semakin merasa sepi. Nah, disinilah ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, gereja yang mengimani Yesus sebagai Immanuel, Allah bersama kita, dapat menawarkan relasi persaudaraan sejati guna menjawab kesepian jiwa manusia di era digitalisasi ini. Kita dapat menimba inspirasi dari kisah tercurahnya Roh Kudus atau Pentakosta yang baru beberapa minggu lalu kita rayakan, di mana para murid yang dikuasai oleh Roh Kudus dapat mewartakan kabar keselamatan melalui bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang banyak. Itulah yang menjadi titik penting dalam pewartaan kabar keselamatan, yaitu penggunaan bahasa yang dapat dipahami secara umum. Kita sadar bahwa bahasa tidaklah kaku, bahasa itu selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Dan seringkali dalam kita berelasi, bahasa itu juga bisa menjadi hambatan. Misalnya relasi orang tua dengan anak itu seringkali terjadi miss gitu ya. Karena bahasa orang tua tidak dipahami oleh anak-anak, dan sebaliknya juga sama, bahasa anak-anak tidak dipahami oleh orang tuanya. Dunia digital juga sama, punya bahasanya sendiri. Jika kita hendak menawarkan relasi persaudaraan sejati di era digitalisasi ini, maka kita perlu menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti di sana. Ada salah satu contoh yang dilakukan oleh seorang pendeta, sekaligus penulis lagu. Dia penulis lagu-lagu himne. Dia adalah seorang pendeta dari gereja Presbyterian di Pennsylvania, yang namanya pendeta Caroline Winfrey
Kilete. Ia berusaha, kita tahu ya kalau lagu-lagu himne itu kan biasanya lagu-lagu zaman dulu begitu ya. Tetapi ia berusaha memperkenalkan lagu-lagu himne ini kepada generasi milenial. Yang tentu kemudian di aransemen, ada liriknya yang diganti sehingga menjadi kekinian. Dan belum lama ini Pendeta Caroline ini menggubah gitu ya, sebuah lagu himne to Joy, atau kita kenal dalam Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang, ciptaan Beethoven yang sangat terkenal itu, dengan lirik yang kontekstual dengan situasi pandemi. Nah, kita bisa lihat liriknya, kita juga bisa lihat gubahan dari Pendeta Caroline ini. God, we love this congregation. On this day we're glad to see friends and neighbors gathered praying as a church community. Young and old we join in worship, some in person, some online. We are drawn by faith and friendship to this blessed place and time. In this year with all its trials, there are things that we have missed. Still in Christ you've walked beside us. By your Spirit we've been blessed. Love's our history, love's our vision, love's the work we're called to do. Bless us as our congregation moves together, serving you. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, musik himne dengan lirik kekinian ini bisa menjadi alternatif untuk memberitahukan kepada generasi milenial bahwa gereja hadir bersamamu sebagaimana Kristus menjadi sahabatmu. Inilah salah satu contoh di mana kita perlu kreatif hadir di zaman yang sedang berubah ini. Kehadiran Allah bersama umat manusia di sepanjang zaman secara simbolis dapat terhayati melalui sakramen perjamuan, di mana Ia berkenan bersama dengan kita dalam meniti kehidupan ini. Ia berkenan bersama dengan kita duduk makan dan minum satu meja. Oleh karenanya, mari di tengah-tengah zaman yang berubah ini, di tengah-tengah bahasa yang berubah ini, kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus mau membangun persaudaraan yang sejati. Dengan kita mau berjalan bersama dengan semua orang. Amin. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjukkan, mengingatkan
bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Melalui ibadah kita pada hari ini, sebelum kita menerima sakramen perjamuan pada hari Minggu 6 Juni 2021 yang akan datang, marilah kita mempersiapkan diri dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, sesungguhnya kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari sejenak kita mengambil waktu untuk menguji diri kita masing-masing. Tuhan Allah, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus, memanggil ibu bapak, saudari-saudara semua untuk turut ambil bagian dalam meja sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan iman kita, menjawab undangan Tuhan. Setiap kita yang menjawab siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, maka Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sendirilah yang akan melayakkan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kami telah menerima curahan Roh Kudus-Mu, ya Allah, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Engkau telah melayakkan kami di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika dosa-dosa kami Engkau ampuni dan Engkau menganugerahkan kami kehidupan yang baru. Oleh karenanya, tolong kami agar di zaman yang serba berubah ini, kami juga tetap dapat merasakan cinta kasih-Mu dan mewartakannya kepada banyak orang di sekitar kami. Melalui meja perjamuan kudus, Engkau akan senantiasa mengobarkan semangat iman kami, sehingga kami terus menyatu dengan Engkau. Amin.